Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus, di mana Kristus telah mengalahkan kuasa maut dan kita adalah para pengikutnya. Izinkan saya hari ini menyampaikan renungan pendek yang saya beri tema hati yang lambat untuk percaya. Teksnya diambil dari Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27, berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara sekalian, petikan yang saya baca tadi dari kitab suci adalah berkaitan dengan dua murid Tuhan, tapi ini bukan ke-11 murid yang khusus. Ini adalah dua dari sekian banyak murid Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan kemudian pas pada hari Minggu itu, hari Paskah itu, mereka sedang menuju ke satu kota namanya Emmaus, yang jaraknya kurang lebih 10 km dari Yerusalem. Dalam perjalanan itu mereka berbincang panjang lebar, dan salah satu yang mereka perbincangkan adalah hal yang berkaitan dengan apa yang didengar, apa yang mereka lihat dari peristiwa penyaliban, dan apa yang mereka dengar baru saja kisah yang disampaikan oleh para wanita yang pagi-pagi pergi ke kubur. Mereka menjadi bingung tentang situasi itu karena konsep mereka tentang Mesias itu keliru, saudara. Orang Israel banyak berpikir bahwa Mesias itu adalah Mesias atau juru selamat secara politis, yang pada waktu zaman itu Palestina atau negara Israel sedang ada di bawah penjajahan Romawi. Dan tentu saja kapanpun, dimanapun dalam perjalanan historis, negeri yang terjajah itu banyak mengalami kesusahan, kesulitan, diperas, diperlakukan tidak adil, dan sebagainya. Sehingga mereka menantikan apa yang namanya Mesias. Dan dalam pengertian mereka, Mesias yang datang itu adalah Mesias yang nanti membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, dari kemiskinan dan sebagainya. Dan mereka tidak tahu bahwa yang dimaksud Mesias dalam kitab suci adalah juru selamat terhadap kuasa dosa dan terhadap konsekuensi dosa, yaitu maut abadi atau neraka. Sehingga dalam percakapan itu mereka bingung, karena kok wanita-wanita bilang Yesus yang kemarin sudah diprovokasi oleh para imam sehingga disalibkan, kok katanya bangkit. Nah, tiba-tiba Yesus ketemu mereka dan kemudian terjadilah percakapan di antara mereka dengan Tuhan Yesus. Dan kedua orang ini heran, apakah Anda satu-satunya orang di Yerusalem tidak mengerti semuanya ini, dan sebagainya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, mengapa hatimu lamban atau lambat untuk percaya? Bukankah Mesias itu memang harus menderita untuk sampai kepada kemuliaannya? Bahwa Mesias itu memang harus mati, tapi kemudian bangkit kembali, dan kemudian besok dia akan menjadi penyelamat yang bisa menolong orang berdosa dan sebagainya." Tapi saudaraku, mengapa Tuhan Yesus katakan mereka lamban hatinya? Karena semua yang ada tentang Yesus itu sudah ada dalam kitab suci, dan mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang yang sudah mengikut kelompok orang-orang pengikut Kristus. Tapi mereka tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, dan akhirnya karena tidak mengerti dan tidak percaya. Sebabnya Yesus katakan, "Mengapa hatimu lamban untuk percaya? Kamu orang bodoh." Karena mereka sudah mendengar di kitab suci, sudah ditulis di kitab suci, tapi mereka tidak percaya. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita menghadapi arus globalisasi, kita menghadapi apa yang sekarang orang selalu katakan, semua harus bisa dibuktikan dengan logika dan bukti nyata. Dan saudara, berbicara tentang Yesus dan kebangkitan dan semua memang sesuatu yang dalam tanda petik tidak masuk akal, bagaimana orang mati bangkit kembali. Apalagi kalau kita ingat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari busuk, tapi bisa hidup kembali. Tidak masuk akal. Tapi saudaraku, kitab suci telah mengatakannya. Karena itu kita harus percaya apa yang diajarkan kitab suci, bahwa Yesus itu hidup, Yesus bangkit dari kematian. Jangan sampai kita lamban, karena apa yang dikatakan kitab suci, ya dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami diingatkan supaya kami tidak lamban untuk percaya, karena kitab suci telah menjelaskannya.
Tolong kami, apapun situasi, arus dan pengaruh duniawi, kami tetap mau percaya dan mengikut Yesus. Sebab Yesus telah mati bagi kami, orang berdosa, yang mengampuni segala dosa kami dan menjamin sampai pada hidup yang kekal. Karena Yesus hidup, maka ada jaminan hidup kekal. Berkati kami semua hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Selamat pagi.